moderator ya Mas Gigin Mulyana Rosyadi yang alhamdulillah pada siang hari ini terlihat segar ya. Walaupun puasa di tengah ya, cuaca panas yang sudah mulai ekstrim. Lalu juga yang saya hormati teman-teman peserta kajian spesial Ramadan di Rumah Hiwar Non Mukim ini ya. Insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya kita akan atau kita memiliki dua sesi atau dua pertemuan ya. Sekarang pertemuan pertama yaitu tanggal 4 pada hari ini dan pertemuan kedua tanggal 8 nanti insya Allah ya. Yang mana pada dua pertemuan itu kita akan membahas ya, sekian banyak ya, kasus medis ya, yang mana banyak orang bertanya-tanya apakah itu membatalkan puasa kita atau tidak. Ya. Yang mana ya dari keseluruhan ya, kasus medis yang ada atau yang memungkinkan terjadi, ya, insya Allah itu akan terjawab dalam dalam dua pertemuan itu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya, salah satu keistimewaan daripada fikih Islam ya adalah mundobit, alindibat. Ya. Fikih kita itu sudah mundobit. Ya. Kita punya pakem. Ya. Yang mana dengan kita memegang pakem ini, ya, maka semua kasus-kasus yang baru, yang dulu belum pernah terjadi, kita akan mengetahui jawabannya. Ya. Jadi ya, di dalam menghadapi kasus-kasus baru, khususnya misalnya kasus dalam dunia medis kedokteran, itu tidak perlu melihat juz'iyat, tidak perlu melihat kasus per kasus, kemudian menghafal hukumnya. Nah, itu barangkali yang membuat kita kesulitan ketika ditanya kasus dalam dunia medis, ya, ini membatalkan atau tidak, ya, misalnya tetes mata membatalkan atau tidak, tetes telinga membatalkan atau tidak, kemudian dibius ya saat puasa kan hilang akal ketika dibius, lalu kemudian suntik, infus dan lain sebagainya. Ya. Sulit sekali rasanya kalau mau mengumpulkan kasus-kasus medis kemudian dihafal ya hukumnya. Maka dari itu akan lebih mudah ya jika kemudian yang kita pegang adalah dobitnya, yang kita pegang adalah kaidahnya, yang mana dengan kita memahami kaidah itu akan mudah sekali bagi kita nanti untuk mentanzil, mentaudzif, untuk menurunkan pada kasus-kasus baru ya khususnya dalam dunia medis. Nah, begitu. Nah, kemarin sudah kami share ya terkait PDF yang akan menjadi pegangan kita. Ya. Sebenarnya ini adalah kitab kontemporer ya karangan Dr. Hasan Hitu. Yang beliau adalah alumni Al-Azhar, doktoral Al-Azhar asli Syria. Ya, dan beliau juga min kibari Syafi'iyah al-mu'asirin ya insyaallah. Beliau termasuk pembesar madhab Syafi'i pada abad sekarang ya pada masa sekarang. Ya, sengaja kita menggunakan kitab atau buku patokan kontemporer ya karena kasus-kasus yang akan kita bahas khususnya juga kasus kontemporer gitu. Walaupun sebenarnya yang beliau tulis di sini atau yang akan kita bahas itu adalah sari daripada kajian-kajian fikih ya, pada masa lalu yang sudah habis dibahas oleh para fuqaha terlebih dahulu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah dari materi yang akan kita bahas dalam dua pertemuan ke depan insyaallah. Ya. Seperti yang tadi kita sampaikan ya sebelum kita masuk ke permasalahan medis ya bidat, permasalahan medis satu persatu, saya ingin masuk ya untuk menjawab hukum itu ya dengan membahas dobitnya. Kita ingin membahas satu persatu dari dobit itu, yang mana dengan kita memahami dobit itu sekali lagi akan mudah sekali teman-teman bisa menjawab, walaupun tidak saya jawab nanti. Ya, nanti akan kita uji pemahaman teman-teman semuanya setelah saya jelaskan, setelah kita pahami dobitnya. Jadi teman-teman akan ya, tanpa saya jawab hukumnya, teman-teman akan mudah untuk membahasnya atau akan mudah untuk mengetahui hukumnya. Baik, teman-teman semuanya. Salah satu dobit, ya ini saya pengen teman-teman menghafal ini. Salah satu dobit dalam fikih puasa yang nanti akan erat sekali hubungannya dengan kasus medis adalah dukhulu ainin. Dukhulu ainin. La yumkinu at-taharruzu anha.
jaufan min manfadhin maftuhin yubtilus saum. Ya, ini sebuah dobit yang harus teman-teman hafal ya, supaya mudah untuk menjawab kasus medis kontemporer. Saya ulangi, dukhulu ainin la yumkinu at-taharruzu anha jaufan min manfadhin maftuhin ya, yubtilus sauma. Ya. Dukhulu ainin la yumkinu at-taharruzu anha jaufan min manfadhin maftuhin yubtilus sauma. Ya. Dukhul ya, ada beberapa qaid di sini. Kurang lebih ada 4. Yang pertama dukhul ya, itu qaid pertama. Yang kedua ainin, itu qaid yang kedua ainin. Kemudian yang ketiga, la yumkinu at-taharruzu anha. Kemudian qaid yang keempat, jaufan. Kemudian qaid yang kelima, min manfadhin maftuhin. Nah, berarti ada 5 qaid. Nah, 5 hal ini yang harus kita fahami baik-baik. Ya, jika 5 hal ini terpenuhi, maka puasanya batal. Jika 5 hal ini atau salah satu dari 5 hal ini kok tidak terpenuhi, maka puasanya tidak batal. Mudah. Fahami apa itu dukhul, fahami apa itu dukhul, atau fahami apa itu ainin, fahami apa itu la yumkinu at-taharruzu anha, fahami apa itu jaufan, fahami apa itu min manfadhin maftuh. 5 hal, 5 qaid ya. Yang mana jika semuanya ada terpenuhi, puasanya batal. Salah satunya kok tidak ada dari 5 itu, ya, puasanya tidak batal. Baik, satu-satu mari kita bahas. Dukhulu ainin, dukhul. Ya, kata dukhul ini artinya masuk. Ya. Masuknya kemana? Jaufan. Itu qaid yang keempat ya. Ya. Qaid yang keempat, kata jauf itu kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul daripada dukhul. Ya. Jadi dukhul jaufan, masuk ke jauf. Ya. Masuk ke jauf. Nanti akan kita definisikan yang dimaksud dengan jauf. Jadi kalau ada ya sesuatu yang masuk ke jauf, nanti akan kita jelaskan sekali lagi. Kalau ada yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mana itu adalah jauf di dalam tubuh kita, maka itu bisa jadi akan membatalkan dukhul. Ya, sekali lagi syaratnya harus dukhul, syarat pertama. Berarti kalau ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita tidak membatalkan. Karena yang membatalkan adalah qaid pertama, syaratnya harus dukhul. Berarti kalau tidak dukhul, yaitu keluar, itu tidak batal. Seperti misalnya, apapun itu yang keluar dari tubuh kita nggak membatalkan. Seperti air mata, ya misalnya. Teman-teman sedih, punya masalah ketika puasa, ya kemudian nangis, keluar air mata, tidak membatalkan. Karena itu keluar. Semua yang keluar dari tubuh kita itu nggak ada yang membatalkan puasa. Kecuali 3, nanti akan kita jelaskan. Nangis, ya kemudian buang ingus, ya kemudian mohon maaf buang air kecil atau buang air besar, ya kemudian keluar nanah, ya keluar darah, ya kemudian muntah, ya tapi nanti ada qaidnya muntah yang tidak disengaja, nanti ada tafsirnya. Ya, apalagi yang keluar, semua yang keluar dari dalam tubuh kita itu tidak membatalkan. Kemudian melepehkan air liur itu kan mengeluarkan, ya, dan seterusnya. Kecuali 3 hal, ya, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga adalah wiladah. Itu kan mengeluarkan, keluar dari tubuh kita. Ya, darah haid, darah nifas, dan melahirkan. Tamam, itu dukhul. Saya kira mudah. Semua yang keluar dari tubuh kita itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkan adalah ketika dukhul. Berarti kalau dukhul dari luar ke dalam. Dari luar ke jauh. Nah, itu qaid yang pertama. Yang kedua, apakah semua hal yang masuk itu akan membatalkan atau tidak? Tidak. Di situ qaid kedua dibilang dukhulu ainin. Yang masuk adalah ain. Berarti kalau ada sesuatu yang masuk ke jauh atau ke tubuh kita, kok dia bukan ain, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa adalah kalau yang masuk itu berupa ain. Tamam.
Pertanyaannya Ustaz, apa yang dimaksud dengan ain? Baik. Yang dimaksud dengan ain adalah kullu ma lahu jirmun. Itu definisi para fuqaha. Yang dimaksud dengan ain adalah kullu ma lahu jirmun. Segala sesuatu yang memiliki jirim. Jirim itu sesuatu yang bisa menempati ruang kosong. Itu namanya jirm. Ya. Seperti pulpen, ini depan saya, ini ruang kosong. Depan saya ini ruang kosong. Kemudian ketika saya meletakkan pulpen di depan saya, pulpen ini namanya jirmun. Kenapa? Karena dia menempati ruang kosong. Nah, selama dia ain, ya, maka itu akan membatalkan puasa jika masuk. Berarti kalau bukan ain, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Apa yang dimaksud? Berarti apa itu yang selain ain seperti rawaih, bau-bauan, bau parfum, bau harum makanan, ya kan? Bau harum kuah rendang, kuah gulai yang sangat menyengat sampai walaupun terasa ke tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu adalah ya rawaih dan bukan ain. Karena itu adalah rawaih dan bukan ain. Ya. Seringkali misal kalau zaman sekarang itu beberapa parfum sangat menyengat, ya, khususnya parfum-parfum yang ada alkoholnya, biasanya ketika kita semprot ke dalam ke baju kita, ya, kemudian kita sangat merasa bahwa itu ada yang masuk ke atau sangat tercium dan bahkan sampai nyegrak di leher. Ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam ya, rawaih, karena itu bukan ain. Ya, sekali lagi yang membatalkan adalah ainin. Kalau bukan ain seperti rawaih, bau-bauan, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, tamam ya. Jadi bau-bauan seperti parfum, ya, bau-bauan daripada aroma makanan, ya, yang menyengat pastinya, ya, yang menyengat. Banyak ya makanan-makanan yang sangat menyengat, nyegrak, ya, yang mana kalau dihirup itu sampai terasa di tenggorokan. Khususnya kalau numis apa itu cabai, ya. Saya kira kalau numis cabai itu langsung nyegrak. Kalau nyegrak kan berarti sebenarnya ada yang masuk kan, kerasa sampai sini gitu. Nah, tapi itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu sekali lagi adalah rawaih. Sekali lagi semua bentuk rawaih. Selama itu yang mana itu adalah bukan ain, ketika masuk tidak membatalkan. Ya. Itu makna dari dukhulu ainin. Ya, itu makna dari dukhulu ainin. Tamam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah semua yang berbentuk ain kemudian dia masuk ke tubuh kita itu membatalkan? Nah, jawabannya tidak. Ada qaid yang ketiga tadi itu, yaitu la yumkinu at-taharruzu anha. Dukhulu ainin la yumkinu at-taharruzu anha. Syarat daripada ain yang masuk ke tubuh kita dan bisa membatalkan adalah ketika dia ya bukan la yumkinu at-taharruzu anha, yumkinu at-taharruzu anha. Mohon maaf. Jadi yang membatalkan adalah ketika ain itu masuk dan ain itu sebenarnya yumkin, bisa at-taharruzu anha, dihindari. Itu yang membatalkan. Berarti kalau itu ain dan masuk ke tubuh kita dan la yumkin, tidak bisa dihindari, maka itu tidak membatalkan. Sekali lagi, yang membatalkan adalah yang mungkin untuk dihindari. Yang tidak mungkin dihindari tidak membatalkan. Seperti apa Ustadz? Ain masuk ke tubuh kita kok tidak mungkin untuk dihindari? Seperti ya apa namanya, atau tidak mungkin seperti asap kendaraan, ya. Asap kendaraan, asap itu ain. Ya, kenapa? Karena kalau asap itu berkumpul itu bisa membentuk sebuah ain. Itulah kenapa orang merokok, ya, itu para fuqaha mengatakan membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena asap itu ain. Ya. Asap itu ain. Dan dia bisa dihindari, artinya kita bisa nggak merokok. Tapi kalau orang kemudian puasa kok merokok, berarti kan itu ada ain yang yumkin at-taharruz anha yang masuk. Berarti batal puasanya. Ya. Salah satu bukti bahwa asap itu adalah ain adalah lihat ketika orang merokok biasanya nanti akan ada gumpalan di giginya ya yang menghitam, ya, gumpalan di giginya yang menguning, ya. Artinya sebenarnya asap ini adalah ain, ya. Hanya saja karena
terlalu banyak dan dia berterbangan sehingga tidak seperti ain. Ya. Itu asap rokok. Asap kendaraan pun juga sama. Nah, misalnya kita berjalan khususnya di jalanan Kairo ya, yang ketika macet misalnya asap kendaraan di mana-mana, ya kemudian kita pasti akan menghirup itu, ya bahkan sampai terasa di tenggorokan, ya kadangkala. Nah, itu tidak membatalkan. Kenapa? Sekalipun itu ain dan sekalipun itu masuk, tapi dia la yumkin al-ihtiraz anha. Dia tidak mungkin kita hindari. Berbeda dengan asap rokok. Kalau asap rokok ini bisa dihindari sehingga dia membatalkan. Kalau asap kendaraan kan tidak bisa dihindari. Makanya dia tidak membatalkan. Ya. Wa kadzalika turab fi syawari', ya, debu-debu yang berterbangan di jalanan yang kita lewati. Ya. Misalnya ketika apalagi ini musim panas, ya, debu saya kira akan lebih mudah untuk berterbangan. Kemudian kita hirup dan itu tidak membatalkan. Padahal itu ain debu itu. Kemudian masuk ya ke jauh. Ya. Dan nanti juga dia akan masuk min manfadhin maftuh. Tamam, itu yang dimaksud dengan yumkinu at-taharruzu anha. Ya, jadi qaidnya itu adalah dukhulu ainin yumkinu at-taharruzu anha. Bukan la yumkin ya, karena kita lagi berbicara konteks yang membatalkan. Kalau kita bilang la yumkin berarti itu tidak membatalkan. Ya. Itu qaid yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya. Apakah semua ain yang bisa kita hindari dan masuk itu membatalkan puasa? Ketika dia masuk ke tubuh kita, itu semuanya membatalkan puasa? Oh tidak. Tidak semuanya, tidak semua ain yang bisa dihindari dan masuk ke tubuh kita itu membatalkan puasa. Nah, ya, ini seperti apa itu gambarannya, Ustaz? Ya, yang membatalkan puasa adalah jika ain itu masuk ke tubuh kita bagian jauf. Makanya kita bilang qaid yang keempat, dukhulu ainin yumkinu at-taharruzu anha jaufan. Masuknya harusnya ke jauf. Kalau dia masuk ke tubuh kita, kok masuknya bukan ke jauf, berarti tidak membatalkan. Ya. Berarti jika ada ain yang bisa kita hindari, kemudian masuk ke tubuh kita, tapi kok masuknya bukan ke jauf, berarti itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkan adalah jaufan, masuknya ke jauf. Jelas ya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jauf? Ya, perhatikan. Yang dimaksud dengan jauf adalah kulluma lahu farogh. Kulluma lahu farogh. Segala sesuatu yang memiliki farogh. Mahul farogh? Farogh adalah ruangan yang bisa diisi sesuatu, namanya farogh. Itu namanya farogh ya. Bagaimana saya ingin mencontohkan? Lihat, misalnya ini tutup pulpen, ya lihat bagian sininya, bagian tutup pulpen ini pulpen ini namanya jauf. Dia punya jauf. Kenapa? Karena pulpen punya farogh. Lihat, ya, punya farogh. Peci saya ini di balik peci saya berarti punya farogh. Ya, tamam. Hakala. Jadi bagian tubuh kita yang dia memiliki farogh, memiliki ruangan untuk diisi sesuatu, itu namanya jaufan. Seperti apa itu jauf, Ustaz? Seperti tenggorokan, al-hulqum. Ya, ini tenggorokan kita kan bagian dalamnya punya farogh. Itu namanya jauf. Kemudian al-ma'idah, ya, lambung kita. Itu punya ruangan itu untuk penampung makanan kita kan. Berarti al-ma'idah itu jauf. Ya, lambung. Ya. Kemudian apalagi ad-dimagh, ini otak kita, ya, otak. Ya. Itu juga jauf. Ya. Kemudian lihat hidung. Ini juga jauf karena hidung ini punya farogh di dalamnya. Kemudian jalur telinga, ya, ke dalam sini. Ini juga jauf karena punya farogh. Tamam? Kemudian kandung kemih, ya, kandung kemih itu juga farogh, ya, tempat ruangan kencing itu juga jauf. Bahkan ya, para fuqaha sampai detail mengatakan batinul ihlil, bagian dalam selang pada batang kemaluan laki-laki. Mohon maaf. Sampai detail itu menggambarkan jauf, ya, sampai
jalur kencing, ya, namanya ihlil, jalur bukan jalur kencing, jalur ya, jalur kencing pada batang kemaluan laki-laki itu jauh, ya, karena dia punya faragh. Kemudian tulang, ya, tulang yang di dalamnya nanti tulang yang yang di dalamnya ada jaufnya itu juga yang punya farohnya itu juga jauh. Nah, berarti ya semua yang ain yang bisa dihindari dan masuk ke jauf itu yang membatalkan. Jika masuknya nggak ke jauf nggak membatalkan. Seperti apa yang bukan jauf itu lahm. Ya. Ini tulang misalnya, tulang paha, daging paha, ini kan tebal. Ini nggak punya faroh, sehingga yang lahm, daging ini dia bukan jauh. Ya. Pipi ini, lihat pipi ini kan tidak punya faroh, berarti bukan jauh. Ya. Tulang ya, tulang tapi bukan bagian dalamnya ya, tulang min haitsu huwa tulang, yakni bagi susunan tulangnya itu kan nggak punya faroh. Ya. Kulit tidak punya faroh, sangat tipis, itu nggak punya faroh. Ya. Tamam, itu yang paling jelas ya, seperti daging itu dia tidak punya faroh. Ya. Berarti kalau ada ain yang masuknya kok ke daging itu tidak membatalkan. Ya. Itu tidak membatalkan. Nah, ini nanti akan mudah teman-teman sudah langsung tergambar kan kasus-kasus seperti suntik. Ya, karena suntik ya, jarum itu atau air yang nanti akan disuntikan, cairan yang disuntikan itu kan ain. Kemudian yumkin ihtiras anha, bisa dihindari, artinya kita bisa saja nggak suntik saat puasa. Dia masuk, tapi masuknya bukan ke jauh, masuknya bukan ke jauh karena disuntikannya ke daging. Ya, khususnya cairan-cairan vitamin. Ya, itu masuknya kan ke daging, berarti tidak membatalkan nanti. Karena daging itu bukan jauh. Karena daging itu bukan jauh. Berbeda misal ya, al-qubul wad dubur. Ya, berbeda misalnya dubur, jalur belakang, baik ya, laki-laki atau perempuan. Biasanya nanti akan kita bahas juga namanya al-hukna asy-syarajiyah. Suntik masuk cairan lewat dubur untuk memudahkan buang air besar. Ya, biasanya ada yang kesulitan buang air besar, salah satu caranya adalah dengan disuntikkan lewat dubur. Sekarang pertanyaannya, ad-dubur hadza jauf amla? Jauh. Selama dia jauh berarti membatalkan. Kenapa kok dubur jauh? Karena dia punya faroh, dia punya rongga kosong di dalamnya. Sehingga dia membatalkan. Tamam, itu yang dimaksud dengan jaufan. Berarti sekali lagi, kalau masuknya bukan ke jauh, berarti tidak membatalkan. Berarti apa? Tidak membatalkan. Tamam. Ya, itu qaid yang keempat. Dukhulu ainin yumkinu at-taharruzu anha jaufan. Ya, sekarang qaid yang terakhir yang kelima. Min manfadin maftuh. Min ini ta'aluknya ke dukhul. Tidak sembarangan sesuatu yang masuk ke jauf itu membatalkan. Berarti ada yang masuk ke jauf tidak membatalkan. Ya. Yaitu apa Ustaz? Perhatikan, syarat ya, ain masuk ke jauf dan membatalkan puasa adalah masuknya min manfadin maftuh, lewat jalur yang terbuka. Lewat jalur yang terbuka. Berarti kalau masuknya lewat jalur yang tidak terbuka, itu tidak membatalkan. Padahal masuknya ke jauh, ya walaupun masuknya ke jauh, tapi masuknya tidak lewat jalur yang terbuka. Apa yang dimaksud dengan jalur yang terbuka? Ya, perhatikan ini definisi penting yang dimaksud dengan manfaat maftuh, karena manfaat maftuh ini nanti akan berhubungan dengan beberapa kasus medis. Definisi daripada manfaat maftuh adalah manfaatun maftuh ya, infitahan zahiran yudraku bil ain. Infitahan zahiran yudraku bil ain. Terbukanya itu memang sampai titik bisa dilihat oleh mata. Berarti kalau ada jalur yang ya, nanti akan tembus ke jauh dan tidak bisa dilihat oleh mata, itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini nanti spill aja ya, spill ya, seperti ya, lubang pada mata. Kedokteran bahkan kita
itu sudah mengetahui bahwa ya, di balik mata ini ada jalur atau ada jauf. Kalau ada jalur mengantarkan berarti kan ada jauf yang mengantarkan sampai ke tenggorokan. Ya. Pertanyaannya apakah ya menggunakan obat tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Padahal tetes mata itu ain. Kemudian dia masuk dari luar ke dalam. Kemudian masuknya ke jauf karena ya tempat tempat yang dilewati oleh tetes mata itu menunjukkan bahwa dia punya jauf, mata itu punya jauf. Nah, akan tetapi dia tidak memenuhi syarat yang kelima, sehingga tidak membatalkan. Karena yang membatalkan adalah min manfadin maftuh, sedangkan mata bukan manfadun maftuh. Kenapa? Karena lubang ya pada mata ini dia la yudraku bil ain. Apakah teman-teman bisa melihat lubang pada mata saya? Tidak bisa. Pun sebaliknya. Ya. Sehingga ya, lubang yang ada pada mata itu bukan manfaat maftuh. Sehingga tidak membatalkan. Ya, taqtirul ain. Ya, taqtirul ain, tetes mata itu tidak membatalkan. Tamam, itu yang dimaksud dengan min manfaadin maftuh. Baik manfaat, yang penting sekali lagi, dobitnya yang namanya manfaat maftuh adalah lubangnya bisa dilihat oleh mata. Baik lubangnya itu lubang asli atau lubang buatan. Selama lubangnya itu bisa dilihat oleh mata, itu namanya manfaat maftuh. Namanya apa? Manfaat maftuh. Walaupun lubangnya itu lubang buatan. Ya, ini nanti yang ada hubungannya dengan operasi otak. Ya. Tadi kita bilang otak itu adalah memiliki jauf. Ya, ketika ya seorang dokter itu melakukan operasi, ya pasti itu kan nanti dibuka itu kulit kepala dulu bagian luar, ya kemudian bagian dalam otaknya itu juga disilet, kemudian dibuka. Lihat sekarang dia manfaat maftuh. Ketika dia meletakkan obat di situ atau ada ain yang dimasukkan seperti alat medis ya ke dalam jauf pada otak itu, batal puasanya. Karena itu adalah manfaat maftuh, yudrok bil ain. Ya. Jadi sekali lagi manfaat maftuh itu dobitnya adalah bisa dilihat oleh mata. Lubang itu bisa dilihat oleh mata. Ya, maka dari itu ya lubang yang tidak bisa dilihat oleh mata, sekali lagi baik lubang itu asli atau buatan. Maka dari itu ketika lubang itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak membatalkan, seperti lubang-lubang ya pori-pori tubuh kita. Kan kita biasanya kalau mandi siang hari bulan ya puasa begini ya jadi tambah seger kan. Bangun tidur siang atau sore mandi tambah seger kan? Ya tambah segar. Kenapa? Karena ketika kita mandi ada air yang pasti masuk lewat pori-pori sehingga kita merasa segar. Nah, apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Ya. Karena lubang pada pori-pori kulit kita ini manfad ghairu maftuh, lubang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Pada yang bisa melihat lubang pada pori-pori? Bisa kan? Nah, itu sehingga yang kalau ada ain yang masuk ya, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya. Itu adalah 5 hal ya yang harus difahami betul-betul dan dipegang. Jika difahami betul-betul, dipegang, dihafal, insya Allah akan mudah sekali menjawab kasus-kasus medis yang terbaru, bahkan yang dulu belum pernah terjadi. Ya, tinggal dilihat itu masuk atau keluar. Satu, ya, dukhul kan. Yang kedua, ain, itu ain atau bukan. Selama itu ain, ada kemungkinan membatalkan. Yang ketiga, ain ini bisa dihindari atau tidak. Maksudnya bisa dihindari ya kita tidak perlu melakukan, sebenarnya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, afan yang keempat, ya, jaufan, masuknya ke jauf. Berarti kalau masuknya tidak ke jauf, tidak membatalkan. Paham? Kemudian yang kelima, terakhir, masuknya harus min manfadin maftuh. Dari sini teman-teman udah bisa menjawab, hukum infus itu kira-kira gimana? Membatalkan nggak? Misal ada orang ya, sakit, lemes, lagi puasa, ya, dia harus diinfus, tapi dia tidak mau membatalkan. Sedangkan dia harus diinfus. Yang mana infus ini kan sebenarnya apa namanya ya, mughadziyah. Mughadziyah itu membuat kita memiliki tenaga.
jadi punya tenaga, jadi punya cairan. Cairan ini kan ain, masuk ke tubuh kita dan bahkan itu boleh dikatakan seperti orang makan. Orang makan jadi lemas, jadi seger. Ya, orang diinfus pun juga sama, lemas jadi segar. Itu membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang namanya suntikan ketika diinfus kan masuknya itu laisa min manfadil maftuh. Apakah lubang pada ya jarum suntik yang kecil itu bisa terlihat? Berarti kan dia bukan manfadun maftuh. Ya. Sekalipun suntikannya itu nanti masuknya ke al-uruq, masuknya ke otot. Nah ini nanti di dunia medis ini ada perbedaan pendapat sepertinya ya. Apakah otot itu jauh atau bukan? Kalau kita bilang otot itu bukan jauh, jelas sudah tidak membatalkan. Tapi kalau kita katakan otot itu memiliki jauh, memiliki rongga di dalamnya, memiliki ruangan, itu pun tidak membatalkan juga. Karena ya, masuknya itu laisa min manfadin maftuh. Laisa min manfadin maftuh. Tamam. Ya, itu 5 hal yang perlu dipegang. Ya, itu 5 hal yang perlu dipegang. Sekarang silahkan teman-teman lihat PDF. Ya, dimulai dari halaman 80 ya. Ya. Lihat halaman 80. Ad-dhabit ats-tsani. Tamam. Ad-dhabit ats-tsani. Ini nanti teman-teman bisa membaca yang sebelumnya ya di buku ini. Ini buku bagus ya untuk sebagai bekal kita berpuasa khususnya dalam masalah fikih puasa. Ya. Di sebelum halaman 80 beliau sudah membahas ad-dhabit al-awwal. Dhabit awal itu beliau mendefinisikan tentang ain dukhul sepertinya. Ya, nanti bisa dilihat. Sedangkan dhabit asani ini adalah jauf al-batin alladhi tasiluhul ain. Ya. Afan di dhabit al-awal beliau bahas tentang ain, mendefinisikan ain. Dan tadi sudah kita definisikan. Cuma hendak kita baca karena permasalahan ain ini tidak terlalu berhubungan dengan dunia medis karena ya yang ada hubungannya dengan dunia medis itu pasti ain. Tapi sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, yang berhubungan dengan dunia medis adalah dobit kedua, yaitu jaufan. Beliau di sini membahas tentang jauf, yaitu al-batin, bagian dalam yang bisa dimasuki oleh ain. Awas fahami ain bukan mata. Ya, ain adalah kullu ma lahu jirmun. Ya, yang memiliki jirm, artinya dia bukan rawaih, bukan bau-bauan. Tamam? Para fuqaha mengatakan waqad dabbatahul fuqaha bima yaqu alaihi ismu jauf. Para fuqaha sudah mendefinisikan yang dimaksud dengan jauf. Baik jaufnya itu akanat fihi quwwatun tuhilul ghada, baik jaufnya itu nanti memiliki kekuatan untuk kemampuan untuk mengalirkan ghada wad dawa, ghada yakni makanan, energi, vitamin, wadawa atau obat yang mengantarkan al-wasil ilaihi, yang bisa mengantarkan ke jauf itu seperti al-ma'idah. Sudah kita contohkan tadi, itu termasuk jauf berarti. Lambung. Al-ma'idah yakni lambung. Atau awalam tujad fihi hadhil quwah, ya. Atau ya, yang masuk itu ya, tidak punya kekuatan untuk mengantarkan ghada seperti kalhal, ya, seperti ya, ini tenggorokan, wal mari seperti otot atau ya semacamnya itu. Farra'su wal ma'idatu apa? Mana tadi? Ya. Farra'su wal ma'idatu wal am'a'u wal mathanatu minal mathanah, itu kandung kemih. Kepala di sini maksudnya lebih bagian dalam ya, otak ya, atau bagian dalam kepala itu kalau dia punya jauh, kalau punya faruh juga dia dinamakan dengan jauh. Itu adalah minal batin, termasuk jauh alladzi idza wasalat hul ain, jika ain ada yang masuk ke sana aftara bihi shaim. Ya, orang yang puasa batal puasanya. Ya. Maka dari itu beliau bilang fama dakhala minal fam, segala sesuatu yang masuk lewat mulut, wajawazal hulqum, dan melewati tenggorokan sini aftar, batal. Baik dia masuk ke lambung atau enggak. Kenapa? Karena hulqum ini kan sudah jauh. Jadi orang itu misalnya ya, kalau dia makan atau minum, dia sudah batal di detik makanannya sudah masuk ke tenggorokan sini, walaupun belum masuk ke lambung.
walaupun belum masuk ke lambung. Artinya jika orang misal ya keselak misalnya, atau bukan ya nih, orang nyicipi makanan kan nanti akan ada penjelasan kalau nyicipi makanan nggak batal. Ketika nyicipi makanan misalnya ya, oh kemudian nggak sengaja ada yang sampai ke tenggorokan, langsung dia coba muntahkan, coba dia keluarkan, coba dia keluarkan, itu sudah batal puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk kerongkongan, sedangkan kerongkongan tenggorokan ini dia adalah jauh. Makanya dibilang wasolal ma'idata aulam yasilha. Baik yang masuk ya, ke tenggorokan ini nanti akan sampai ke lambung atau tidak sampai ke lambung. Paham? Ya, itu terkait dengan jauh dobit as-sami. Kemudian ada al-isti'ad. Ya, al-isti'ad ini ya, al-isti'ad ini ya masuknya air atau cairan lewat jalur hidung, itu namanya al-isti'ad. Ya, ini hati-hati ya. Khususnya misal ketika di bulan Ramadan ada yang pilek. Ya, ketika pilek kan berarti nanti akan ada cairan yang keluar dari lewat jalur apa namanya ini, jalur hidung ya. Kemudian sudah keluar, kemudian disedot kembali, mohon maaf ya. Kemudian disedot kembali ya. Nah, itu nanti dia akan masuk, baik nanti masuknya ke tenggorokan, berarti jauh, batal kan jadinya. Atau masuknya jadinya ke kepala, ke lubang kepala, itu juga jauh lubang kepala itu. Tamam? Maka dari itu orang pilek dan orang batuk itu pusing, ya, karena riak itu kan katanya ada yang dari kepala asalnya dan ada yang dari lambung nanti. Tamam? Itu namanya isti'ad. Ya, makanya kata beliau fa innahu yuftiru bihi. Apalagi kalau berwudu. Nanti kan disunahkan dalam berwudu itu apa? Al-istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke hidung. Kalau masuk air ke hidung kok kemudian bablas, masuk air hidung cuma sampai sini saja, kok kemudian bablas ke tenggorokan atau masuk ke kepala, batal puasanya. Itu biasanya kalau istinsyaknya berlebihan. Wa kadzalikal madmadah, madmadah itu kan sunnah. Madmadah yakni memasukkan air ke mulut. Kok ada yang bablas masuk ke tenggorokan, batal nanti puasanya. Paham? Itu namanya al-isti'ad ya. Isti'ad itu dalam bahasa kontemporer atau dalam kasus medis kontemporer berarti apa namanya itu, seperti menggunakan obat-obatan yang lewat hidung. Seperti apa itu? Orang yang kena asma ya. Ya nanti dibahas lagi ya tentang asma itu. Karena dia akan menggunakan alat ya, yang mana itu masuk lewat manfaat maftuh. Tamam? Kemudian mengkonsumsi apa namanya itu sabu-sabu misalnya yang melewati hidung, isti'ad aydan. Itu juga ain masuk min manfaat maftuh dan membatalkan puasa. Tamam. Para ulama ya jumhur berdalil bahwa al-isti'ad itu membatalkan puasa ya dengan dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Laqid bin Sabirah qala qultu ya, beliau bertanya kepada Rasulullah atau meminta penjelasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni anil wudu ya, tolong kabarkanku atau berikanlah aku penjelasan tentang wudu saat berpuasa ya. Qala asbighil wudu, sempurnakanlah wudu wa khallil bainal asabi' ya, khallil ya, begini namanya khallil bainal asabi', di sela-sela ini tuh supaya airnya bisa sampai ke sela-sela jari. Wa baligh fil istinsyak, ayo pas istinsyak dimubalaghahkan, maksimalkan, dilebihkan. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang puasa, enggak boleh mubalaghah. Bahkan kalau dikhawatirkan dalam istinsyak itu nanti akan masuk ke jauh, itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tamam, ya, itu menunjukkan bahwa al-isti'ad itu membatalkan puasa. Karena beliau mengatakan illa an takuna shaiman, kecuali jika kamu dalam keadaan puasa, berarti tidak perlu istinsyak. Ya. Atau tidak perlu mubalaghah fil istinsyak. Ya. Fa inna hadzal hadits yadullu dalalatan sharihatan ala annahu idza wasala ila jawfir ra's. Jika ada sesuatu yang masuk ke jawfur ra's, syai'un batala bihi shaum, maka puasanya batal.
Wa sawa'un fi dzalikal ma' wad dawa, baik itu obat atau air, wa ghairuhuma min ma'i'in aw jamidin. Selama itu ain, baik itu cair atau padat, selama dia masuk ke lubang atau ke jauh kepala itu batal puasanya. Operasi bedah kepala itu batal puasanya dalam dunia medis ya. Karena itu adalah jauf. Ketika dia dibuka, ya, kepalanya dibuka, ya, misalnya orang kebentur ada pendarahan di kepala, itu kan harus dioperasi, harus dibedah kepalanya, toh? Batal puasanya jika pada saat itu dia puasanya batal. Ya, jika pada saat itu dia sedang berpuasa. Baik, lanjut ya. Kemudian beliau berbicara tentang al-huknah asy-syarajiyah ya. Ini yang tadi saya bilang suntik lewat jalur belakang. Ya. Untuk memudahkan buang air besar ya, biasanya ada yang kebebelan kalau bahasa kita ya. Tidak bisa keluar ya. Akhirnya dia ke dokter dan oleh dokter nanti akan disuntikan cairan lewat jalur belakang. Wa amal huknah syarajiyah fa innaha mufattiratun 'inda Syafi'i, itu membatalkan puasa. Oh ya, saya ingin mengingatkan atau memberikan disclaimer bahwa 5 dobit itu yang tadi saya jelaskan itu adalah dobit dalam mazhab Syafi'i. Ya. Supaya kita mudah ya menjelaskan. Walaupun sebenarnya di antara 5 dobit itu nanti ada perbedaan pendapat. Ya, tapi itu adalah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti ketika kita bilang ini batal, ini tidak, itu adalah yang mu'tamad 'inda Syafi'iyah. Beliau bilang mufattiratun 'inda Syafi'iyah, itu membatalkan. Kenapa membatalkan? Baik yang disemprotkan cairannya dikit atau banyak. Baik nanti itu wasalatil ma'idah am lam tasil. Baik itu nanti sampai ke lambung atau tidak sampai, selama dia masuk ke ya dubur ya, jauh daripada lubang belakang, batal puasanya. Karena dubur itu kan jauh sudah. Kenapa? Wadzalika li'annahu idza batala shaum bima yasilu ila dimag. Itu seperti hanya ketika ada sesuatu yang masuk ke dimag, ke otak, misalnya operasi tadi itu batal, maka ketika dia masuk yubtilu bima yasilu ilal jawf bil huknah min babil aula. Ketika dia masuk ke jauh yang ke jauh yang jalur belakang itu lebih harus batal. Kenapa? Karena kan jika kita pakai operasi itu kan lubangnya buatan, sedangkan jalur dubur itu kan lubang asli. Jika jalur buatan aja membatalkan puasa, apalagi kalau jalurnya itu, lubangnya itu jauhnya bukan buatan. Maka min babil aula dia membatalkan. Dan itu adalah madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Ishaq, ya, Ishaq dan ulama-ulama yang lain. Tamam. Madhab Atha, madhab Asy'ari dan seterusnya. Ya, di situ disebutkan pendapat lain yaitu pendapatnya Dawud al-Dhahiri bahwa itu tidak membatalkan. Wah, ini mazhab Dhahiri ini sebenarnya agak lebih enak kalau dalam membatalkan puasa atau tidak. Ya. Mazhab-mazhab yang lain itu ya hati-hati dalam masalah suami mencium istri. Ya. Kalau misalnya takut akan keluar maninya malah bisa jadi haram. Ya. Mazhab Dhahiri mengatakan mencium istri malah sunnah ketika puasa. Kenapa? Karena bersandar dengan hadis ya bahwa Nabi itu mencium istri-istrinya wa huwa shaim dalam keadaan puasa. Ya, tamam. Wa min hadzal qabil ya, misalnya termasuk yang membatalkan puasa juga adalah malau qattara shaim fi ihlilihi syai'an walau walam yasil ilal mathanati. Jika ya orang yang berpuasa atau seorang dokter memasukkan cairan fi ihlil. Tadi saya sudah sampaikan ihlil ya. Ihlil adalah jalur air kencing pada batang kemaluan laki-laki. Ya, pada batang kemaluan laki-laki. Itu kan kecil sekali. Ya. Tapi namanya juga jauh. Kalau selama dia masuk ke jauh, batal jadi. Ya. Walam yasil illa mathana. Walaupun cairan itu ketika disemprot, disuntikan, tidak sampai ke mathana, tidak sampai ke kandung kemih. Karena nanti saluran itu nanti juga masuk ujungnya adalah kandung kemih. Tetap batal. Apalagi kalau sampai ke kandung kemih. Udah mah kandung kemih itu kan juga jauh. Ya. Selangnya, paralonnya itu juga sudah jauh. Tamam. Itu adalah as-sahih alladzi dhahaba ilaihi aktsarus syafi'iyyati annahu yuftir atau yufattir, itu membatalkan puasa. Tamam. Sekarang permasalahan selanjutnya pada halaman selanjutnya itu. Pada halaman 82 ya. Wad'ud dawa'i 'alal jurh. Ya. Sekarang hukum memasukkan obat
pada luka. Ya, misalnya saya kecelakaan. Ya, sebelum kita baca teks, saya kira teman-teman sudah mulai bisa menjawab sekarang. Ya, jika yang luka itu ya, tidak sampai ke jauh, berarti memasukkan obat ya ke situ tidak batal. Berarti tidak batal. Misalnya ada orang kecelakaan. Ya. Kemudian apa? Kemudian ya bagian lengan sini yang ada dagingnya, ya, bagian lengan sini yang ada dagingnya terluka, ya, sampai kelihatan tulangnya. Berarti kan tulangnya nggak pecah, cuma kelihatan tulangnya. Kemudian untuk ya mempercepat penyembuhan, ya dimasukkanlah obat atau dikasih serbuk obat untuk mempercepat ya, keringnya luka itu. Itu batal nggak puasanya kira-kira? Kira sudah paham? Ya. Jawabannya adalah tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu bukan jauh. Ya, karena luka pada daging itu bukan jauh. Tadi sudah kita jelaskan, daging itu bukan jauh sehingga tidak batal. Ya. Beda ya, dengan misalnya lukanya sudah sampai membuat tulangnya patah. Yang mana tulang itu punya jauh. Kemudian ketika dia puasa pada akhirnya harus dioperasi dan dipen, ya, dimasukkan besi di dalam tulangnya. Jika besi itu masuknya sampai ke tulang untuk meluruskan tulang dan ke jauh pada tulang, itu bisa membatalkan puasa. Tamam? Baik, itu wad'ud dawa'i 'alal jurh, ya, meletakkan obat pada luka. Walau jurriha batnul insan, ketika perut manusia itu terluka, au syuqqa ra'suhu, atau kepalanya ya pecah atau dipecah. Fawudi'a 'alal jurhi dawa, kemudian diletakkan di luka itu obat. Fawasalat dawa'u ila jaufi, kemudian kok obatnya masuk ke jauf, baik jauf yang di perut atau jauf yang di kepala. Au batini ra'sihi aftara 'inda Syafi'iyah, batal. Menurut Sada Syafi'iyah puasanya batal. Kenapa kok batal? Alasannya yang sudah kita jelaskan tadi. Liwusulil aini au lidukhulil aini ilal jauf. Dia udah masuk ke jauf. Hasbad dhabit alladzi qaddamna, seperti yang sudah kita bahas di atas tentang jauf dan tentang ain. Wa sawa'un 'indahum ad-dawa'ur ratbu wal yabisu, baik obatnya itu obat yang basah atau obat yang kering. Ya. Tamam. Wa hadha huwa madhhabul Hanabilati wal Hanafiyati, ya, dan seterusnya. Itu khilafnya tidak akan kita baca. Kita ikut ya mazhab Syafi'i saja. Supaya memudahkan pembahasan, tidak melebar. Tamam. Sudah, itu meletakkan obat pada luka. Gampang ya? Lalu misalnya ya, permasalahan selanjutnya ada dukhulus sikin al-jauf bit-ta'n. Ya. Masuknya ya pisau ke jauf karena tertusuk. Ya, atau misalnya karena kena panah. Ya, atau dia sedang puasa ya dirampok. Ya. Karena melawan, akhirnya perampok itu menusukkan pisau ke perut. Nah, itu batal nggak puasanya pada keadaan seperti itu? Atau orang itu mau bunuh diri tapi berhasil diselamatkan. Jadi orang menusukkan pisau ke perutnya sendiri. Batal nggak itu puasanya? Wa min hadzal qabil ma law ta'ana nafsahu bisikin. Dia menusukkan pisau ke dirinya sendiri. Fawasalat jaufahu. Kemudian kok masuk ke jaufnya, misalnya sampai ke lambung, sampai menembus lambung misalnya, itu kan sampai jauf. Au dimaghu, atau sampai ke otaknya. Au ta'anahu ghairuhu, atau dia ditusuk oleh orang lain dengan perintahnya dia, fawasalat huma, masuk ke jauf itu. Fa innahu yufattir, itu membatalkan. Ala ma dhahaba ilaihi Syafi'iyyatu. Gampang ya? Bila khilafin indahum. Ya, seperti dobit yang sudah kita jelaskan di atas. Ya, berbeda kalau tusukannya itu misalnya ini ada orang gemuk misalnya. Ya. Kalau orang gemuk kan misalnya perutnya besar ya, ada lemak dan dagingnya itu. Jadi ketika pisau ditusukkan walaupun dalam tapi belum sampai ke jauh, baru sampai ke daging yang ada di perutnya, maka itu tidak batal jatuhnya. Kenapa? Karena sikin ini kan ain. Pisau ini kan ain, tapi dia masuknya nggak ke jauh, masih ke area daging perut.
maka itu tidak batal puasanya. Ya, maka itu tidak batal. Oh iya. Kita lanjutkan permasalahan selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya. At-taqtir fil udhun. Ya, sekarang tetes telinga. At-taqtir fil udhun, obat tetes telinga ya. Atau seperti saya pakai headset, lihat. Ya, ini membatalkan nggak ini? Pakai headset, kemudian pakai tetes mata. Ya, ini kalau pakai telinga saya disclaimer dulu, ini nggak batal puasanya. Kenapa? Karena ini belum sampai masuk ke jauh, ini masih di bagian luar sini saja. Tapi kalau nanti terlalu dalam itu bisa batal, hati-hati juga. Pakai headset di siang hari Ramadan seperti ini. Ya masa saya lagi menjelaskan ini, saya batal puasanya kan. Tapi karena belum masuk ke jauh, ini masih di bagian luar sini nih. Ya. Jadi kalau misalnya gatal atau pakai korek telinga itu hati-hati juga. Pakai teman-teman pakai korek telinga, itu kan sudah sampai masuk ke dalam. Kalau korek telinga itu batal itu puasanya. Karena sudah masuk ke jauh. Sama, mohon maaf ini agak sedikit vulgar tapi nggak apa. Baik laki-laki atau perempuan, buang air kecil atau buang air besar. Ya, ketika istinja membersihkan itu hati-hati, jangan terlalu dalam jarinya masuk. Baik jalur belakang atau jalur depan pada perempuan. Kalau pada laki-laki jalur belakang. Itu ketika membersihkan ya, itu tangannya jangan terlalu dalam masuknya. Ya. Dan airnya itu ketika disiramkan terlalu keras itu juga nanti bisa jadi masuk ke dalam. Jadi biasa-biasa sajalah. Ya, selama itu biasa-biasa saja. Kok seandainya ada yang masuk, Allah akan itu maafu, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita mubalaghah, kemudian kok tangan masuknya terlalu dalam itu batal puasanya. Hati-hati karena ada ain yang masuk ke jauh. Obat tetes telinga. Wa minal jawfil ladzi yufattiru shaim bi wusulil ain ilahi al udun. Ya, udun itu batinul udun, ini punya jauf. Kalau subbal ma'u, jika ada air atau obat tetes telinga yang diteteskan ke telinga, awid dawa'u fil udun, atau dimasukkan obat ke telinga, fawasala ilal batin, kemudian masuk ke batin. Batin ini berarti bagian jauh, bagian dalam telinga. Aftar shaimu alal asahhi 'inda syafi'iyyati. Batal puasanya. Jadi sekali lagi obat tetes telinga dan tetes mata itu beda. Tetes telinga membatalkan, tetes mata tidak membatalkan. Set kan sama-sama masuk ke jauh. Betul, sama-sama masuk ke jauh. Cuman bedanya kalau obat tetes telinga ini kan masuknya min manfadin maftuh, sedangkan tetes mata masuknya la min manfadin maftuh. Dan yang membatalkan adalah yang min manfadin maftuh. Masih ingat manfad maftuh? Manfad maftuh adalah ya, lubang yang terbuka dan bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat oleh mata. Tamam. Fawasala ilal batin aftara sha'im alal asahhi inda Syafi'iyah. Wasala ta'muhu ila halqihi aw lam yasil. Baik rasa ya tetes telinga itu sampai ke tenggorokan atau tidak. Wasala ta'muhu ila halqihi aw lam yasil. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Ahmad Ibnu Hanbal. Berbeda dengan mazhab Malik nanti. Tamam. Ya, sudah ya. Itu beberapa kasus yang berhubungan dengan al-batin, ya, yang berhubungan dengan al-batin atau al-jauf. Sekali lagi, ya, supaya terngiang-ngiang terus. Kalau masuknya bukan jauh, tidak batal. Kalau masuknya bukan ke jauh, tidak batal. Tamam? Nah, sekarang misalnya operasi sesar. Operasi sesar ini. Ya. Itu kira-kira batal nggak? Ini berarti hubungannya sama dukhul dan khuruj. Katanya yang membatalkan itu kan dukhul. Kalau keluar itu batal nggak? Tadi sudah kita bilang, ada 3 hal yang keluar dari tubuh kita, kok itu membatalkan. Yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Operasi sesar itu dihukumi namanya wiladah. Ya, tapi wiladahnya wiladah buatan atau wiladah tidak normal, bukan wiladah tabi'iyah. Ya. Itu termasuk dihukumi melahirkan. Seandainya operasi sesar seorang perempuan yang hendak melahirkan
kok kemudian itu tidak dihukumi wiladah, seandainya tidak dihukumi wiladah, tetap batal puasa. Kenapa kok puasanya batal? Karena kan ketika disesar itu kan dibuka perutnya. Kemudian ada jauh, kemudian itu jauhkan perutnya itu. Kemudian nanti tangan dokter kan masuk untuk ngambil. Berarti kan tangan ini kan ain dan dia sudah masuk ke jauh kan. Seandainya ya, operasi sesar itu tidak dihukumi wiladah sehingga tidak batal karena wiladah, maka itu akan batal karena dukhulu ainin min manfadil maftuh. Jadi tetap batal puasanya operasi sesar itu. Dan segala macam operasi yang ya, dia membedah jauh dan nanti akan ada alat-alat medis yang masuk ke jauh, itu batal. Semua jenis operasi. Semua jenis operasi. Berarti kalau misalnya bukan operasi atau apa itu namanya, yang biasa orang luka parah kemudian dijahit, batal nggak puasanya? Ya, ada orang jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor, lukanya agak dalam tuh, harus dijahit. Ya, itu kan lumayan itu. Batal nggak? Ya, jawabannya nggak batal. Ya, karena ya sekalipun jarum suntik disuntikan, dia masuknya nggak ke manfaat maftuh, masuknya kan hanya ke daging aja kan, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Tamam, ya. Kita masuk ke ad-dobit as-salis. Tadi dobit yang kedua apa? Tentang al-batin atau tentang jauh. Sekarang dobit as-salis, al-manfaat al-maftuh. Kalau dalam penjelasan saya tadi ini adalah yang keempat. Ya. Tentang al-manfaat al-maftuh. Ya. Beliau di sini hanya menjelaskan 3 dobit. Kalau tadi kita lebih detailkan lagi ya. Di awal tadi dobit dari saya ada 5. Tamam? Ad-dobit as-salis wa huwal manfadul maftuh. Apa yang dimaksud dengan manfadul maftuh? Sini beliau bilang, tadi sudah saya definisikan ya, manfaat maftuh. Manfaat maftuh adalah ya, infitahun dhahiran yudraku bil ain. Bisa dilihat oleh mata. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata berarti bukan manfaat maftuh. Selama dia ya bisa dilihat oleh mata, maka itu manfaat maftuh. Baik itu lubangnya buatan atau lubang asli. Tamam? Fa yushtaratu fil 'aini dakhilati ila al-jawf hatta tuaddi ila al-fitr, ya. Syaratnya supaya membatalkan adalah antadkhula an tariqi manfadin maftuh. Ainnya itu masuknya lewat jalur lubang yang memang terbuka dan dilihat oleh mata. Maka dari itu wabinaan ala dzalika qalu, maka dari itu para ulama mengatakan idza wasalal ma'u ila jawfil insan, jika ada air yang masuk ke jawfil insan, la an tariqil manfadil maftuh, kok masuknya bukan lewat manfad maftuh, wa inna ma an tariqi tasharrubil masam, tapi masuknya lewat pori-pori al masam, tadi sudah kita jelaskan, fa innahu la yadur, itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena masuknya la an tariqil manfadil maftuh. Wa yajuzu lis-shaimi ayanzila fil ma'i wa yanghitisa fihi. Makanya orang boleh berenang ketika puasa. Silahkan berenang atau boleh mandi. Wa yasubbuhu ala ra'si, dan silahkan menyiramkan air ya, lewat kepala. Artinya mandi nggak ada masalah. Orang puasa boleh mandi. Sawa'un kana fi hammamin aw ghairihi, baik di kolam renang atau di kamar mandi. Wa sawa'un akana muhtajan lihad amla, dan baik orang itu memang lagi butuh mandi, misalnya lemes gitu. Aula ya, ini pengen mandi saja, nggak ada masalah. Walau ahassa bi burudatin fi jawfihi, walaupun bahkan dia merasakan dingin atau seger di mulut ya, atau seger di badan, itu nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Tamam. Ya, itu yang dimaksud dengan al-manfadul maftuh. Ya, sekarang permasalahan selanjutnya masih di halaman yang sama, halaman 84. Al-iktihalu fil ain. Al-iktihal ya, pakai celak di mata. Nah, ini orang kalau pakai celak yang sampai sini nih, ini juga kadang biasa kerasa sampai tenggorokan. Ya, ini batal nggak? Jawabannya adalah yajuzu lis-shaim, boleh pakai celak. Ini mirip dengan tetes mata. Sekali lagi, kenapa? Karena masuknya itu lewat lubang mata, yang mana lubang mata ini bukan manfad maftuh. Paham?
Boleh ayyaktahila bi jami'i anwa'il quhl wala yufattiru bidzalika wala yuftiru bidzalika sawa'un wajada ta'muhu fi halqihi am la. Baik ketika pakai celak nanti akan kerasa rasanya di tenggorokan atau tidak. Kenapa? Li'annal 'aina laysat bijaufin, karena bahkan mata itu bukan jauf walaupun dia bisa mengantarkan kepada jauf yang di belakang mata. Wala yujadu minha manfadun munfatih ilal halq, dan tidak ada manfaat munfatih ilal haq. Wa ma yasilu ilal haq min ta'min iqtihal aw taqdir, tetes mata fil ain, inama huwa bitasharrubil masam kama huwa ma'ruf. Ini salah satu pendapat, ada yang mengatakan begitu. Jadi sebenarnya dari mata itu katanya tidak ada jalur yang masuk ke masuk ke tenggorokan. Yaitu saya kira kalau di sini ada yang ambil kedokteran itu bisa lebih menjelaskan. Apakah di belakang mata ini, di balik mata ada jalur yang masuk ke tenggorokan atau tidak? Kalau seandainya pun ada, nggak batal tetap pakai tetes mata atau pakai celak. Ya. Kalau menurut keterangan di sini nggak ada. Jadi di belakang mata ini tidak ada manfaz yang menghubungkan sampai ke tenggorokan. Adapun kalau pakai tetes mata dan pakai celak kok bisa sampai ke tenggorokan, itu bukan lewat jalur yang di belakang mata, di balik mata, tapi melainkan karena tasarrubul masam. Ya, karena dia masuk lewat pori-pori yang ada di yang ada di celak mata atau di sekitaran mata, lewat pori-pori dan masuk ke tenggorokan. Tamam. La an tariqi manfadhin maftuh. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min jawazil iktihal, itu yang tadi kita sebutkan, ya pakai celak dan pakai tetes mata. Huwa madhhabus Syafi'iyyati, itu adalah madhab Syafi'iyah yang mu'tamad. Dalam madhab Syafi'iyah yang mu'tamad. Tamam. Nah, di situ dibahas panjang lebar tentang manfaat pada ain. Ya, sekarang halaman 86 paling bawah. Halaman 86 paling bawah. Kasus selanjutnya. Mudah ya? Mudah. Selanjutnya adalah al-huknah al-adoliyah, ini dia. Ya, suntik lewat jalur adoliyah, jalur ya, otot ini. Ini sebenarnya otot manfaat. Ini jauf atau bukan? Wa min hadzal qabil wa mimma yaktsuru su'alu anhu, yang sering dipertanyakan adalah infus al-hukna al-adoliyah. Awillati takunu fil warid, yang ada pada otot itu. Au ma yusamma bil ibrah fa innahu yajuzu tadawi biha fi nahari Ramadan. Boleh orang suntik di siang hari bulan Ramadan atau infus. Ya, sekalipun infus itu mendatangkan energi. Tidak ada masalah. Wala tuaddi ilal fitr, kata beliau. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Wadzalika li'anna ad-dawa'a, karena obat itu yang disuntikkan la yadkhulu min manfadin maftuh. Tidak masuk lewat manfaat maftuh. Sekalipun otot ini kan jauh sebenarnya kan. Tapi kan masuknya nggak lewat manfaat maftuh. Suntikan itu kan ketika suntikannya kan lubangnya sangat kecil. Ya, makanya koid masuknya min manfadin maftuh sangat penting. Karena kalau masuknya tidak lewat min manfadin maftuh, tidak batal puasa. Di sini dibilang ya, tidak batal. Li'annahu la yadkhulu min manfadin maftuh. Kama annal 'adala awil warid la yusamma jawfanah. Menurut beliau, nanti teman-teman yang ngerti tentang dunia medis bisa ditambahkan maklumat. Otot ini dia tidak punya jauf, otot. Dia tidak punya jauf otot itu. Ya. Menurut satu pendapat, sama kayak tadi lubang pada ain di belakang itu nggak ada jaufnya. Bahkan kata beliau annal 'adal awil warid la yusamma jaufan, itu nggak punya jauf. Jadi otot itu ya dalam itu seperti daging. Ya, cuma bentuknya bulat. Nah, kalau otot itu. Baik, maka dari itu faman aradat tadawiya biha fi nahari Ramadan fala haraja alaihi. Barang siapa yang mau berobat pada siang hari bulan Ramadan maka nggak batal. Ya. Masalah ini saya jadi teringat masalah donor darah. Ya, kalau teman-teman ditanya donor darah hukumnya batal nggak sekarang kira-kira? Di buku ini nggak dibahas tentang donor darah ya. Donor darah batal nggak puasanya? Siang hari bulan Ramadan lagi puasa, donor darah. Jawabannya adalah tidak batal. Kenapa tidak batal? Di sini tidak ada di referensi lain ada ya. Tapi pakai dobit yang tadi kita jelaskan, saya kira udah bisa terjawab.
Yang pertama, yang namanya donor darah itu kan darahnya keluar, sedangkan yang membatalkan kalau masuk. Itu satu. Boleh jadi ada orang yang bilang, Ustaz kan masuk, ya apa yang masuk? Jarumnya. Jarum itu kan ain. Sebelum saya sedot darahnya kan jarumnya masuk kan. Nah, yang membatalkan itu adalah jarum ketika masuk. Kita bilang enggak juga, enggak batal juga. Kenapa? Karena masuknya la min manfadin maftuh. Masuknya enggak lewat jalur lubang maftuh yang terlihat oleh mata. Donor darah itu. Sehingga donor darah pada siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Mam? Baik. Ya, ini suntik suntik lewat otot itu enggak sama dengan suntik yang tadi lewat jalur dubur, jalur belakang ya. Kalau hukna syarojiyah tadi batal. Ya, karena jelas itu masuknya ke lubang atau masuknya ke jauh. Ya, teman-teman semuanya barangkali itu ya untuk sesi pertama terkait jauh ya, atau terkait dunia medis yang berhubungan dengan puasa untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua insya Allah kita akan membahas tentang dunia medis yang berhubungan dengan hilangnya akal ya. Seperti orang itu pingsan, kemudian apalagi ya, memakai obat-obatan dengan sengaja ya, memakai obat tidur ya, kemudian dibius misalnya harus dioperasi dan dia harus dibius ya, ala kulli hal ya, hal-hal yang berhubungan dengan dahabul akal, karena syarat sah puasa nanti adalah ala aklu. Ya, untuk sesi pertama barangkali itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada beberapa pembahasan tentang medis yang belum dibahas, oh ya satu lagi mungkin ya al-hijamah. Di sini tidak dibahas tapi di halaman yang lain nanti teman-teman bisa cek. Tapi saya kira sudah tahu jawabannya. Al-hijamah bekam ya. Baik dia dibekam atau dia yang membekam. Kalau dia yang membekam itu nggak batal. Kan dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ada yang masuk ke tubuh dia kan. Pembahasan tentang hijamah itu adalah tentang yang dibekam. Boleh nggak orang itu dibekam ketika puasa Ramadan? Atau ketika puasa? Boleh, nggak ada masalah. Hanya saja makruh nanti. Cuma yang jelas nggak membatalkan. Kenapa nggak batal? Karena suntiknya atau jarumnya itu nggak masuk ke manfaat maftuh. Itu mirip kayak donor darah kan, dia disuntikan ke dagingnya, ya dikit aja kemudian keluar darahnya pun keluar nggak masuk. Jadi bekam itu tidak membatalkan. Oh ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga tentang siyamul marid, puasanya orang yang sakit. Ya, apa dobit sakit, bagaimana aturan main orang sakit, kok boleh tidak berpuasa atau boleh berpuasa dan seterusnya. Ya. Untuk sesi pertama kita cukupkan terlebih dahulu ya, semoga bermanfaat. Kalau ada sesi tanya jawab insya Allah bisa dilaksanakan setelah ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah 1 jam lebih kita menyimak penjelasan dari Ustadz. Mari kita mulai ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman punya pertanyaan, silahkan disepil pertanyaannya. Ahlan, ahlan. Ahlan kepada Ustadz Fadli. Fadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pembahasan tadi ini saya ada satu pertanyaan dulu ya, mungkin nanti ada pertanyaan yang lain. Ini Ustaz, gimana hukumnya orang yang, ya mohon maaf, bersihin hidung atau telinga yang pakai tangan? Itu dobitnya gimana atau batasnya gimana, hukumnya gimana? Soalnya dari dulu sering dijelasin, cuman ya masih khilaf-khilafnya banyak gitu. Ini mohon dijelaskan, silakan. Ya, langsung aja Mas Gigen atau gimana? Langsung aja, Ustaz. Dikumpulkan dulu. Baiknya gimana ya?
Mungkin Mungkin dikumpulkan. langsung saja biar dikumpulin. Ya, Kelas. mungkin dikumpulkan. Oke, pertanyaan pertama dari Ustadz Fadli. Baik, ada pertanyaan kedua? Ahlan? Ya, mungkin bisa dijawab dulu, Ustadz. Pertanyaan pertama mungkin Baik. lagi. Ya. Terima kasih Mas Fadli terkait membersihkan hidung dan telinga. Yang dianggap sebagai jauf adalah batinul udun wa batinul anf. Bagian dalam telinga dan bagian dalam hidung. Itu yang dianggap jauf. Yang mana kalau sudah sampai ke titik situ itu yang batal. Kalau masih di zahirul udun dan zahirul anf itu tidak membatalkan. Karena zahir itu belum masuk ke jauf. Oke, sekarang bagian zahir daripada hidung itu apa ini nih, Sat? Ini bagian zahirnya ini. Jadi kalau mohon ya, kalau saya memasukkan ke hidung sampai baru sampai di sini nggak apa-apa. Ini kan bagian sini kan masih zahirul anf. Bagian zahir itu yang masih terlihat oleh mata itulah. Nah, yang masih terlihat oleh mata itu masih zahir. Kalau hanya masuk ke situ nggak batal. Ya. Bahkan kalau untuk bagian hidung ini saya kira batinul anf atau bagian dalam hidung ini nggak bisa dicapai pakai jari karena batinul anf itu lubangnya sangat kecil sehingga yang biasanya membatalkan batinul anf ini bukan masuknya jari tapi air atau obat-obatan atau ketika istinsyak itu begitu kan, itu yang membatalkan. Jadi kecil lubang batinul anf yang bisa membatalkan puasa. Kalau masih di zahir sini nggak batal. Kemudian kalau bagian luar batinul udhun ya sama. Kira-kira kalau yang masih bisa dilihat oleh mata itu berarti masih zahir, berarti nggak batal. Kira-kira kalau pakai headset lah itu masih di zahir lah. Ya. Nah tapi kalau misalnya telinganya lebar, jarinya kecil, ini bisa jadi masuk dalam ke sana. Seperti korek telinga. Saya sering bilang korek telinga itu sudah masuk ke ketika kita bersihkan itu udah masuk ke batinul udhun. Ya, tapi kalau headset terus misalnya pakai jari yang besar masih bagian luar sini nih, ya bagian luar masih zahirul udhun, ini nggak batal. Yang batal itu kalau sudah sampai batinnya sana. Ya, nah yang dinamakan dengan jauf adalah batinnya. Kalau zahirnya ini belum jauh. Tamam? Ya saya kira itu terkait telinga dan hidung. Nah, kalau teman-teman baca kitab fikih, ya, nanti misalnya Muqaddimah Hadramiyah atau syarah-syarah pada Yaqut Nafis misalnya. Kita kecil aja dulu. Ketika dibilang jaufan, nanti dikasih contoh. Kabatinil udun wa kabatinil anf. Bagian dalam telinga dan bagian dalam hidung. Batinnya. Berarti kalau bukan hidung, kalau masih zahir berarti tidak batal. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terjawabkan Ustadz Fadli? Ya, alhamdulillah udah terjawab. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, ada pertanyaan lanjutan, Ustadz. Kalau batas dari mulut bagaimana, Ustadz? Bagian giginya atau di luarnya itu? Untuk jauh. Oh, perhatikan ya. Rongga mulut sini. Ini bukan jauh. Ini bukan jauh. Ini tidak dihukumi jauh. Kenapa? Karena memang jadi yang dihukumi jauh itu ini nih, awal tenggorokan. Awal tenggorokan sini. Awal dari tenggorokan. Awal tenggorokan, kemudian masuk dikit itu udah jauh. Tapi kalau mulut sini ini enggak dihukumi jauh. Makanya kalau misalnya saya masukkan jari saya ke mulut begini, itu tidak batal. Maka dari itu ya mencicipi makanan buat ibu-ibu yang masak ya untuk misalnya harus masak besar kan harus dicicipi dan dia puasa misalnya. Itu nyicipi tidak apa-apa kan indera perasa kan lidah bukan tenggorokan. Jadi misalnya masukkan ke lidah kuahnya. Kemudian masukkan ke mulut, dia rasakan bentar, kemudian dilepahkan. Itu tidak batal. Itu tidak batal. Nah,
Tamam sampai di sini. Jadi dihukum yang dimaksud dengan jauf adalah sini nih. Berarti yang ada di mulut ini semuanya masih bagian luar. Berarti kalau ada yang di mulut kok masuk ke tenggorokan itu batal. Ya. Kecuali ya, segala hal yang berasal dari mulut seperti air liur. Air liur tadi kan kita bilang rongga mulut ini semuanya katanya bagian luar. Berarti kalau ada dari rongga mulut kok masuk berarti kan batal harusnya. Ya, kecuali ada pengecualian yaitu air ludah. Tapi dengan syarat air ludahnya itu berasal dari min ma'dinihi, berasal dari sumber air ludahnya, yaitu langit-langit pada rongga mulut itu. Langit-langit pada rongga mulut. Kemudian misal saya kumpulkan, saya diam, kemudian saya kumpulkan air ludahnya, kemudian saya telan, tidak batal, tidak batal. Yang akan batal adalah misalnya, ya teman-teman ini sering yang batuk, ya, misalnya batuk. Kemudian kok ada riak, ya, atau ada itu tadi riak yang keluar dari dalam ini, keluar dari jauh dari dalam. Kemudian sudah sampai naik di atas tenggorokan, sudah sampai mulut, ini sudah sampai di atas tenggorokan sini. Kemudian kok ditelan lagi, batal puasanya. Karena itu sudah dianggap masuk dari luar masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam. Ya. Wakadzalika ya air ludah yang misalnya sudah dikeluarkan tapi sudah melewati bibir itu juga membatalkan. Wakadzalika jika bibirnya sini berdarah, misal karena puasa kurang minum pecah sehingga berdarah, ya kemudian dia begini kan, ya, dan darahnya ketelan, batal. Untuk perempuan khususnya hati-hati ketika menggunakan lipstick. Nah, ini pesan saya, lipstick hati-hati, ya. Atau lip balm, ya, yang dia punya rasa, ya. Ketika terlalu tebal di mulut sini, apalagi nanti digini-gini kan, ya kan, kok sampai kerasa, batal itu, hati-hati. Makanya jangan di siang hari bulan Ramadan hati-hati kalau pakai lipstick. Nggak usah tebal-tebal, standar saja. Kemudian apa lagi ya? Alas ya, saya kira itu yang bagian bagian rongga mulut itu masih dihukumi bagian luar. Ya, bagian jauf itu dimulai dari pangkal atau awal tenggorokan sini. Ya, pangkal hulkum. Ya, itu. Lantas kalau jauf itu dimulai dari tenggorokan, hukum sikat gigi atau berkumur-kumur itu bagaimana, Ustaz? Jadi nggak boleh? ada masalah. Nggak ada Tetap boleh sikat gigi, ya, kemudian kumur-kumur itu nggak ada masalah selama nggak ada yang masuk ke jauh atau selama tidak takut akan masuk ke jauh. Ya, hanya saja untuk sikat gigi, ya, kan kalau kita sikat gigi pada siang hari yang kerasa seger kan mulutnya, nggak tenggorokan. Nah, kalau sampai kamu takut atau ketika sikat gigi kok kerasa sampai tenggorokan, hati-hati. Next, kalau bisa jangan berarti. Ya. Tamam. Jadi sikat gigi atau bersiwak siang hari bulan Ramadan itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau setelah zuhur jadinya makruh nanti. Ya. Makruh kalau setelah zuhur. Kenapa? Karena itu nanti dalam adab kita, ya, menurut mereka bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan la khulufu famis shaimi, bahwa bau mulut, ya, orang yang berpuasa khairun wa atyabu indallahi min rihil misk, itu lebih baik dan lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik, bau minyak misik. Jadi kalau mau sikat gigi kalau bisa, ya, sebelum zuhur itu nggak makruh, nggak ada masalah. Bahkan lebih bagus lagi sebelum subuh. Yang penting setelah zuhur nggak ada masalah. Pun seandainya harus sikat gigi setelah zuhur, misalnya kan tidur siang, kemudian sore asar ada acara, yang mana acara itu ada acara penting, ketemu dengan kedutaan, ketemu dengan orang-orang penting, diplomasi, yang saya kira, ya, kalau misalnya kok bau mulut kita tercium ke mereka, itu malah akan membuat harga diri kita jatuh.
Zaman sekarang apalagi mau diplomasi kok bau mulut. Ya kan bulan Ramadan tetap harus berdiplomasi. Ya kan? Itu bisa jadi kemakruhannya hilang. Tapi kalau kayak kita mau diplomasi enggak, kemana bangun tidur juga tidur lagi misalnya. Itu ya makruh jatuhnya. Tapi kalau ada hajah, keperluan yang mana kalau bau mulutnya kok nanti malah menjatuhkan harga diri, apalagi dia mewakili negara, itu malah itu kemakruhannya bisa jadi hilang. Itu. Baik, alhamdulillah terjawab. Tadi sebelumnya Mbak Syafiqatul Atia mengangkat tangan, betul? Iya, Ustaz. Nah, Oh, ada Kak Atia, ahlan wa ladies sahlan. first dulu ya, Aurora sabar dulu. Silakan. Siap, Mas Gigin. Makasih Ustadz Gigin waktunya. Mau nanya ini Ustadz, tadi kan yang masuknya pisau ke jauh itu redaksinya pakai ketika dia menusukkan ke dirinya sendiri gitu, ta'ana nafsahu atau ta'anahu ghairuhu bi amrihi, dengan Ya. perintah dia. Nah, di situ nggak menjelaskan yang lain. Terus pertanyaannya kalau misal dia kayak tadi dirampok atau itu bukan dari kehendak dia dan dari perintah dia, itu hukumnya apakah sama dengan dobit ini atau enggak? Sama. Ya, cuma bedanya kalau yang di redaksi sini sebenarnya ada yang ketinggalan. Ya. Bedanya kalau di sini puasanya batal plus dosa. Ya. Puasanya batal plus dosa. Di situ nggak bilang wa asim. Ya. Harusnya itu ditambahkan plus dosa. Nah, kalau ditusuk oleh orang lain, tetap batal puasanya. Karena kan intinya itu adalah ain yang masuk ke jauh. Jadi puasanya batal. Tapi yang ditusuk udah berdosa. Karena itu kesalahan orang lain. Nah, gitu. Bedanya gitu aja. Ya, jadi itu bukan untuk hasar ketika beliau mengatakan lau ta'ana nafsahu au ta'anahu ghairuhu. Saya kira itu bukan untuk menghasar. Menghasar maksudnya apa? Jika ditusuk oleh orang lain bukan kehendaknya, itu enggak batal. Enggak. Ketika ditusuk oleh orang lain pun puasanya batal. Selama itu ain masuk ke jauh, batal. Bedanya kalau ditusuk orang lain, dia enggak dosa. Tapi kalau nusuk sendiri atau perintah orang lain untuk menusukkan ke dirinya, itu berdosa. Kenapa kok berdosa? Karena itu melanggar ayat wala taqtulu atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Itu. Siap, syukran Ustaz. Afwan. Baik, penanya selanjutnya Ustadz Aurora, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz Ustaz? Aurora ini. Alhamdulillah sehat. Ini mau nanya, Ustaz. Sebelumnya mau nanya, kalau Ya. operasi itu batal nggak? Operasi. Iya. Operasi apa dulu nih? Misal di perut lah, misal kita dibelah perutnya kan, mungkin ada penyakit lah, mungkin di situ dioperasi, batal nggak? Ya, mudah itu. Kan tadi sudah kita jelaskan. Selama itu adalah jauh perut misalnya di dalam lambung atau di apa, itu kan jauh. Kemudian kok dioperasi batal puasanya karena itu nanti ada dukhulu ainin jaufan. Mas batal itu. Kemudian operasi kepala, operasi otak, dibelah otaknya itu kan ketika dibelah kelihatan rongga kan, oh berarti kepala itu jauh. Dengan masuknya alat medis ke jauh itu batal. Sekali lagi, semua jenis operasi yang nanti itu ketika dioperasi kok sampai ke jauh batal. Beda kalau operasi-operasi yang nggak sampai ke jauh seperti operasi mata kaki. Tahu mata kaki ya? Di kakinya itu ada apa namanya? Ada gumpalan daging yang keras, yang kadang bisa sakit juga. Itu kalau dioperasi nggak batal karena itu daging murni, nggak sampai jauh. Jadi nggak batal. Atau tadi yang saya bilang misal operasi-operasi yang luka pada daging ya, kemudian dijahit itu nggak batal. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaannya operasi batal atau enggak, dilihat dulu operasinya apa. Kalau operasinya Tergantung juga saya. Ya, operasi kan banyak. Apa dulu nih operasinya? Ah gitu. Syukran, Ustaz. Ya, Afwan. Menjawab sudah, Ustadz Aurora? Sudah. Tadi sempat menaikkan tangan Ustadz Ahzami Ahsan.
Masya Allah. Yalla ya Ya, Aris. assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Belum dipersilahkan Ustaz. Nah, ahlan sekarang. Ustaz, mau nanya Ustaz. Kalau itu Ya, Ustaz yang buat hidung itu Ustaz, apa Ustaz namanya? Inhaler, plek, itu Ustaz. Kan itu ada obatnya Ustaz. ya itu Batal kan nggak Ustaz? itu namanya isti'ab tadi yang kita bahas itu. Oh, Ketika dia disedot, kok kemudian masuk ke batinul anf, ya ke batinul anf, itu bisa membatalkan. Nah, akan tetapi ini khusus orang yang kalau ini ya asma ya, punya penyakit asma ya, itu yakni kita dalam hal ini tidak ingin memberatkan ya. Kita nanti ikut ngambil pendapat ulama kontemporer lain yang ya untuk orang yang asma, punya penyakit asma ya, kemudian dia pakai itu, maka itu kita pakai pendapat itu nggak membatalkan. Nggak membatalkan. Karena apa? Lid daruroh, karena itu darurat. Karena kalau nggak begitu nyawanya yang terancam. berarti kalau pilek-pilek sedikit mah batal Ustaz ya? Pakai itu. Batal itu, pilek-pilek dikit itu. Oh, siap Ustaz. Pilek-pilek dikit. Atau uap ya, uap saya nggak tahu itu kalau uap itu gimana. Diuap, misalnya orang pilek atau sering pusing itu kan juga ada proses diuap kan. Tahu nggak? Enggak Ustaz. Nah itu ya. Enggak. Pusing-pusing dikit ya, kemudian menghirup. Tamam. Tapi Siap, kalau Ustaz. misalnya orang itu sakit pilek, kalau pakai apa namanya itu apa biasanya yang untuk hidung di telinga itu yang baunya semriwing itu loh. Kalau misal hidung mampet, kita menghirup itu terus jadi nggak mampet. Fix ya. Fresh care. Fresh care kayak fresh care atau Abdul, siap. ya, inhaler juga ya, inhaler ya. Inhaler itu juga untuk hidung mampet juga ya. Iya, Ustaz. Ya, itu kayak fresh care. Itu kan nanti masuknya jatuhnya kayak rawaih. Rawaih itu kan bau-bauan. Nah, kalau bau-bauan itu enggak batal. Ya, itu sama kayak bau parfum ya, bau masakan. Ya, tapi bau-bauan itu membuat hidung mampet jadi enggak mampet. Nah, itu enggak ada masalah. Jatuhnya kayak rawaih karena bukan ain. Tapi kalau misalnya sudah sampai masuk airnya itu bisa jadi batal. Kesedot airnya terlalu keras gitu ya. Ainnya yang masuk itu batal. Tapi kalau baunya walaupun menyengat enggak batal. Baunya walaupun menyengat enggak batal. Ya, gitu. Siap, syukron, Ustaz. Inhaler fungsinya kayak gitu juga ya. Iya, Ustaz, sama kayak pipik. Ya. Itu enggak ada masalah itu. Kalau yang membuat pokoknya pakainya dobit lah ya, pakainya dobit. Selama itu bau-bauan, menyengat, kok meringankan hidung mampet tuh enggak batal. Ya, enggak batal. Ya, gitu. Syukron atas pertanyaannya Ustadz Azami. Baik, saya persilakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita selesai pertemuan ini. Ustadz Afwan, boleh minta diperjelas lagi yang inhaler tadi, berarti kalau inhaler boleh ya? Ya. Oh ya Bu, ini ada Bu Ikma. Inhaler itu nanti yang saya mau tanya dulu ya untuk memastikan. Itu seperti itu fungsinya dari baunya atau dari cairan, Bu? Kenapa Bu? Ikut apa dari baunya, Ustadz? Kan dia bukan berbentuk Oke, kalau dari cairan. kalau dari baunya nggak ada masalah, nggak batal. Karena itu rawaih. Karena itu apa? Rawaih. Tamam. Okay. Berarti kalau yang batal, contohnya apa Ustadz yang dari hidung? Apa? Kalau yang batal? Yang Seperti tadi misal menghirup misalnya ya air ingus nukhomah itu air ingus. Ketika dia sudah terlanjur keluar ke zahir di sini, kemudian diserot kembali, batal. Ya. Atau kalau contoh radikalnya misal orang menghirup narkoba misalnya
itu ain, batal. Tamam. Ya gitu. Itu kalau Oke. contoh yang Terus masuk ke hidung. kalau ini misalkan batuk berdahak kan dia kan ada kadang dahak itu dia ngerasa kayak ngumpul di tenggorokan. Kalau misalkan kita keluarkan itu boleh. Kan dia bukan Kalau termasuk gimana? ini nifas wilada. Tolong diulangi. Coba Dahak. diulangi. Dahak. Dahak. Ya, Oh. tergantung dahaknya itu, Bu. Hati-hati ya. Ini yang tadi saya bilang kalau orang batuk itu. Kalau dia keluar dahak, sudah keluar lewat tenggorokan kok ke mulut, ditelan lagi itu bisa batal. Ya. Karena itu jatuhnya ain yang masuk ke lubang. Pun biasanya nih orang kalau punya asma ya, bukan asma apa namanya itu penyakit lambung. Ya, itu nanti di sana nanti kayak muntah, itu kan muntah itu akan membatalkan jika disengaja. Nah, mungkin ini salah satu kasus medis juga sebenarnya. Kenapa? Karena orang jarang memahami bagaimana kok orang muntah dengan sengaja. Bagaimana gambaran orang muntah dengan sengaja. Gambaran orang muntah dengan sengaja adalah pada orang yang punya penyakit lambung. Karena ketika lambungnya sedang naik, supaya plong, asam lambungnya itu, asam lambungnya, supaya plong, itu dia harus memaksa dikeluarkan. Supaya plong. Nah, dia kan bisa dikeluarkan, itu bukan sengaja. Nah, ketika dia sengaja mencoba mengeluarkan itu dari dalam, kemudian kok keluar, itu batal puasanya. Itu batal puasanya. Jelas? Tamam. Dan seandainya pun tidak keluar, ya, atau kemudian nggak sampai muntah lah ya, tapi sudah ada cairan yang naik ke atas melewati pangkal tenggorokan. Kok tidak dilepehkan, dimasukkan lagi itu batal. Sama kayak dahak. Kalau mengeluarkan dahak nggak batal, karena itu khuruj. Tapi kalau sudah keluar, kok sudah sampai mulut atau sudah melewati pangkal tenggorokan, ditelan lagi itu batal. Karena itu jatuhnya dukhulu ainin jaufan. Nah gitu, itu hati-hati juga. Orang yang pilek saat puasa, lalu orang yang batuk saat puasa, itu hati-hati. Ya, barangkali itu. Oke, syukran, Ustaz. Ya, saya ulangi ya, untuk yang inhaler, terus fresh care, terus apapun itu, yang itu fungsinya atau cara kerjanya menggunakan bau untuk apa namanya, untuk menghilangkan mampet pada hidung, itu tidak membatalkan. Tamam? Oke. Ya. Baik, pertanyaan kuota sisa satu tadi diambil oleh Bu Ikma. Untuk yang masih punya pertanyaan disimpan dulu karena masih ada pertemuan satu lagi bersama Ustadz Milah. Dan sebelum kita akhiri, gak afdol dong kalau kita berkumpul tapi gak dokumentasi. Nah, jadi saya minta waktunya 1 menit untuk membuka videonya, kameranya, biar kelihatan sinar wajah kalian. Ayo, untuk foto bersama. Ahlan, jangan malu-malu. Allah, ganteng-ganteng. Ayo dihitung. Yuk, yang lain. Malah pada keluar. Ganteng banget, Abdul. Ya Allah, cantik-cantik ya. Baik, mungkin ada yang masih pakai kerudung. Halas semuanya ini? Ya Allah, khalas. Ya, tamam. Kita foto bersama ya. Senyum, 1, 2, komestas. 1, 2, 3. Ayo, syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan kali ini, terutama kepada Al-Ustaz Saiful Milah telah menjelaskan kepada kita tentang dobit-dobit tadi.
Semoga menjadi bekal kita menjadi seorang mujtahid. Amin. Ya, baik. Jangan lupa teman-teman, kita masih ada pertemuan bersama Ustadz Milah pada tanggal 8 April, hari Sabtu. Masih dalam tema yang sama, jadi jangan sampai ketinggalan. Stay tune di grup. Nah, gitu. Nanti di-share lagi linknya. Terima kasih sekali lagi para Ustadz Milah telah membersamai kami dan juga kepada hadirin partisipan kajian Ramadan spesial kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terus, Ustaz. Ya. Ya, sama-sama. Ustaz. Ustaz. Ya, sama-sama. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mas Gigin. Keceplosan tadi. Masa orang lagi buka kamera dia bilang, oh cantik-cantik ya gitu. Kondisikan lagi. Salah. Hawa nafsumu itu loh. Kendalikan. Mas Anam, halo. Puasa, Gin, puasa. Kalau Tad itu bukan Laisa Mina Tad, Gigin. Beda soalnya itu. Yang baru buka kamera beda soalnya, Ustaz. Mas Anam atas buka, iya. Tad taraweh Tad. Wih, di tarawih. Imam lah, gimana Apa? sih? Imam Udah kan kemarin, imam, Tad. masih di rumah. Jadwalnya. Jadwalnya kemarin. Belum buka kedua nih. Sesi kedua nih buka. Mas Anam bukanya pakai apa, Mas Anam? Yang manis-manis. Kayak yang manis-manis. Ustadz adain reuni Ustadz. Ih Waduh Tad, kangen. saya izin keluar Tad ya. Ah, kangen sama Anam paling itu Atia. Enggak Aduh, dong. Mbak. Sadar, Anam Mbak. udah kangen. Mbak. Ada yang punya, Mbak. Anam di rumah katanya nggak bisa ngarahihi sepenuhnya gitu. Ya. Ajengan Anam. Ustadz, teman-teman semuanya. Izin lah ya, dadah. Mau buka dulu nih. Halan. Assalamualaikum. Ya, syukur Ustaz. Aduh sakit banget ya Allah sih. Tambah nih. Cantik.